Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga masih diberikan kesehatan ya. Seperti biasa, Lisa akan melanjutkan pembahasan alur cerita alias spoiler dari donghua kesayangan kalian semua. Apalagi kalau bukan Battle Through Heaven episode 171. Namun sebelumnya kita kelas balik dulu dalam episode sebelumnya. Dimana pada episode sebelumnya di Pavilion, Yalo menciptakan pil Bodhisattva 8 warna agar Shoyan dapat menebus tingkat Banseng, lalu Shoyan memasuki retret 2 tahun. Selama itu Pavilion berkembang pesat, namun keberhasilannya memicu serangan besar dari aliansi sungai yang mendalam. Setelah menang dalam perang pertama, mereka menerima tantangan berdarah dari Tianming yang bertekad menghancurkan Pavilion, menandai dimulainya perang besar baru. Yalo menatap dingin ke arah pasukan aliansi sungai mendalam yang kini memenuhi langit di depan Pavilion Bintang Jatuh. Pandangannya menebus barisan para ahli yang berdiri tegak dalam formasi rapi. Setengah di antaranya merupakan kekuatan elit Doujun yang terkenal di seluruh dataran tengah. Udara bergetar oleh tekanan kekuatan yang memancar dari dua pihak, menciptakan suasana yang menegangkan seolah perang besar hanya menunggu tanda kecil untuk meledak. Tianming yang berdiri di barisan depan tampak berusaha menahan amarahnya. Ia berupaya membujuk Yalo untuk bernegosiasi, menawarkan kesepakatan agar Pavilion Bintang Jatuh mundur sejauh 500 km sebagai syarat perdamaian. Ia menjanjikan tidak akan ada konflik lagi jika hal itu dilakukan. Namun Yalo tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Tatapan matanya tetap tajam dan tenang membuat Tianming sadar bahwa usahanya sia-sia. Kegagalan itu justru membuat Tianming menertawakan situasi dengan nada aneh. Suara tawanya menggema di udara sebelum ia mengangkat tangannya dan memanggil dua sosok kuat yang segera muncul dari pusaran ruang di belakangnya. Dua aura menakutkan melesat keluar, memperlihatkan kehadiran Guyao dan Tiansung kedua, dua banseng dari aula jiwa yang selama ini ditakuti banyak faksi. Wajah Yalo mengeras ketika menyadari aula jiwa telah ikut campur tangan secara langsung dalam konflik ini. Kini ia harus berhadapan dengan 3 kekuatan banseng sekaligus, barisan yang cukup untuk mengguncang seluruh dataran tengah. Ia memahami bahwa peluang kemenangan mereka semakin tipis, namun semangatnya tidak goyah sedikitpun. Tianming kembali mencoba menekan Yalo agar menyerah. Namun sebelum keputusan diambil, Ratu Medusa melangkah maju. Tatapannya dingin dan tegas ketika mengingatkan bahwa berkompromi dengan dua faksi busuk seperti Aula Jiwa dan Sekte Langit Mendalam hanyalah jalan menuju kehancuran. Yalo menyadari kebenaran dari peringatan itu. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan selain bertarung sampai akhir. Dengan ketenangan yang kokoh, ia menegaskan keputusannya untuk tetap melawan. Para tetua Pavilion Bintang Jatuh segera mempersiapkan diri dan dalam sekejap seluruh medan perang berubah menjadi lautan tekanan energi yang menyesakkan. Yalo kemudian maju ke garis depan mengambil alih tanggung jawab menghadapi Tianming dan Guyao. Ia menyerahkan Tiansun ketiga kepada Medusa, Xue Yixian, dan King Lin. Meskipun mereka sadar bahwa Tiansun ketiga adalah lawan yang sangat berbahaya, ketiganya tahu tidak ada waktu untuk ragu. Medusa hanya sempat melirik Yalo dengan kekhawatiran tersembunyi, menyadari bahwa gurunya akan melawan dua banseng sendirian, sesuatu yang bahkan bagi ahli sekelahnya merupakan tindakan beresiko tinggi. Pertempuran pun pecah tanpa aba-aba. Doki dari tubuh Yalo meledak, menciptakan tekanan spiritual yang mengguncang udara di sekitarnya. Ledakan energi itu membuat langit bergetar ketika Tianming dan Guyao menyambutnya dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, tubuh mereka bertiga menghilang dari pandangan, hanya meninggalkan jejak cahaya dan kilatan petir di udara. Benturan pertama menggetarkan bumi, gelombang energi spiritual menyapu luas, membuat banyak ahli yang menyaksikan harus melindungi diri agar tidak terhempas. Meski dikeroyok dua orang sekaligus, Yalo mampu menandingi mereka. Keunggulannya sebagai alkemis dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi membuat serangan kedua musuh itu tidak mampu menebus pertahanannya dengan mudah. Sementara itu, Tiansun ketiga yang berniat membantu Guyao terpaksa berhenti ketika Medusa memanggil piton penelan surga, seekor ular raksasa bermata merah menyala yang tubuhnya melilit udara. Tak lama kemudian, King Lin memanggil ular surga kuno, sementara Xue Yixian menghujani area itu dengan pilar-pilar racun yang mematikan. Gabungan kekuatan mereka bertiga memaksa Tiansun ketiga untuk bersikap waspada, meski dengan pengalaman dan kekuatannya ia masih mampu menahan serangan tersebut tanpa terluka parah. Pertempuran semakin memanas. Medusa dan yang lainnya mulai terdesak di bawah tekanan aura banseng yang luar biasa kuat. Di sisi lain, Yalo yang terus bertarung melawan Tianming dan Guyao mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah setelah benturan keras darah mengalir di sudut bibirnya. Ia sadar melawan satu banseng saja sudah cukup berat, apalagi dua sekaligus.
namun semangatnya tetap membara. Ketika Yellow berusaha menstabilkan kekuatannya, suara jeritan melengging terdengar dari kejauhan. Medusa terhempas oleh hantaman keras Tian Xun ketiga. Tubuh besar piton penelan surganya jatuh menghantam tanah hingga menimbulkan ledakan debu yang tebal. Shu Yixian berusaha membantu, namun serangan balasan Tian Xun ketiga begitu cepat dan brutal. Meski berhasil melukai lengannya dengan racun, San Bangseng memotong bagian tubuh itu tanpa ragu dan membalas dengan kekuatan yang berlipat ganda, membuat Shu Yixian terpental jauh. King Lin mencoba menahan laju serangan itu tetapi jelas tidak seimbang. Dalam beberapa gerakan tubuhnya sudah terhempas dan darah mengalir di ujung bibirnya. Yellow sempat melirik ke arah mereka, namun sesaat kelengan itu menjadi kesalahan fatal. Dalam sekejap Tian Ming muncul di belakangnya dan melancarkan serangan telapak tangan yang luar biasa kuat. Tubuh Yellow terhempas menghantam alun-alun pavilion menciptakan retakan besar di tanah. Tian Ming berdiri di udara, menebarkan tekanan mengerikan yang membuat banyak orang gemetar. Ia mengumumkan bahwa kepala pavilion bintang jatuh telah dikalahkan dan menyuruh semua muridnya menyerah jika tak ingin mati. Namun Yellow tidak menyerah. Dengan tubuh berlumuran darah, ia memaksa diri berdiri, pandangan matanya berkilat tajam di antara debu yang mengepul. Rasa sakit di tubuhnya kini tergantikan oleh amarah dan tekad untuk tidak membiarkan kehancuran menimpa murid dan pavilionnya. Sorot matanya yang membara membuat Tian Ming dan Gu Yao sadar bahwa ancaman belum berakhir. Mereka memutuskan untuk mengakhiri semuanya saat itu juga. Ketika keduanya bersiap melancarkan serangan terakhir, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Gunung besar di belakang pavilion meledak, memuntahkan lautan api yang mengubah langit menjadi merah membara. Suara gemuruh mengguncang seluruh alam bintang, disertai semburan energi luar biasa yang memaksa semua orang berhenti bertarung. Dari dalam semburan api itu aura menindas muncul, tebal dan berat hingga membuat nafas terasa sesak. Semua mata menatap ke arah gunung yang kini hancur berkeping-keping. Sebuah siluet perlahan melangkah keluar dari dalam kobaran api, memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. Seluruh langit bergetar ketika aura itu menyapu luas. Bahkan Tian Ming, Gu Yao, dan Tian Xun ketiga terdiam membeku, sementara Yellow menatap dengan mata terbelalak. Aura itu kuat, murni dan suci, tak mungkin salah lagi. Itu adalah aura seorang Dao Sheng. Dan sumbernya tidak lain adalah Xiaoyan, murid kesayangannya yang akhirnya bangkit setelah 2 tahun lenyap dalam retret panjang. Gu Yao yang berdiri di langit menatap sosok itu dengan mata terbelalak, sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Ketika ia merasakan tekanan spiritual yang menggetarkan ruang, pikirannya segera menyimpulkan sesuatu. Xiaoyan pasti telah mendapatkan hati bodhisattva, satu-satunya penjelasan logis mengapa kekuatannya melonjak gila-gilaan hingga melampaui batas manusia biasa. Gelombang api terus bergulung dan di tengahnya Xiaoyan berdiri tegak di udara. Sorot matanya memancarkan niat membunuh yang begitu kuat bagaikan bara yang membakar langit. Sekejap kemudian tubuhnya berkedip menghilang, lalu muncul kembali di samping Yellow yang sudah terbaring lemah dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Wajah Xiaoyan menegang saat melihat gurunya yang hampir kehilangan kesadaran, sementara darah segar masih menetes dari bibir sang guru. Yellow tersenyum tipis di antara penderitaannya, matanya berbinar dengan kegembiraan dan kebanggaan yang tak mampu disembunyikan. Namun tawa kecilnya segera berubah menjadi batuk berdarah. Xiaoyan segera menahan tubuh sang guru dan menempatkannya di atas pelataran batu, sementara para tetua pavilion bergegas mendekat untuk memberikan dukungan. Di tengah kekacauan itu, Yellow sempat memberitahu bahwa Medusa, Shu Yixian, dan King Lin juga telah terluka berat akibat serangan dari antek-antek aula jiwa. Mendengar itu, Xiaoyan tidak membuang waktu. Ia mengulurkan tangan menebus ruang kosong dan menarik ketiga wanita itu keluar dari pertempuran. Tubuh mereka mendarat lembut di samping Yellow. Luka-luka parah terlihat jelas di tubuh mereka dan darah mengalir di sudut bibir masing-masing. Sailin bahkan nyaris kehilangan kesadaran. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan menatap mereka dengan mata yang redup menahan emosi. Ia kemudian mengeluarkan selai jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menutupi tubuh Medusa yang berlumuran darah. Setelah itu, ia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada Shu Yixian agar segera digunakan untuk memulihkan kekuatan mereka. Medusa meski dalam keadaan lemah berusaha memperingatkannya. Ia tahu pertempuran belum berakhir. Di langit masih berdiri 3 sosok banseng dari pihak musuh. Tian Ming, Gu Yao, dan Tian Xun ketiga masing-masing dalam kondisi siap bertarung dengan kekuatan penuh. Yellow pun sudah terlalu lemah untuk turun tangan lagi. Namun Xiaoyan hanya membalas dengan tatapan tenang dan senyum tipis. Ia meminta istrinya untuk beristirahat, mempercayakan semua padanya dan tidak perlu lagi khawatir akan apapun.
Perintahnya disampaikan pula kepada seluruh tetua Pavilion Bintang Jatuh. Ia meminta mereka tidak ikut campur dalam pertempuran ini dan fokus menjaga para korban yang terluka.